Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast BPPK Ciloto. Untuk sobat belajar semuanya, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Nah, di episode Ramadan ini kita akan terus ngomongin terkait dengan bagaimana ibroh atau wawasan para petugas kesehatan haji atau mantan petugas kesehatan haji dan mantan petugas PPIH. Di depan kita ada seorang kawan kita yang akan sharing, yaitu Dr. Aisyah atau yang biasa kita panggil Bu Ica. Oke, Bu Ica, Assalamualaikum. Salam, Kang TB. Apa kabar Bu Ica? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu Ica ya, mudah-mudahan saumnya lancar ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amin. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tetap sehat, lancar dan selalu berkah. Amin. Amin. Itu yang penting. Bu Ica, kita ngobrol-ngobrol santai ya, mohon izin ya. Kita santai-santai aja. Nah, kita akan ngobrol karena kan saya dengar Bu Ica pernah menjadi petugas TKHI dan pernah menjadi petugas PPIH. Ya. Oke. Kita kenalan dulu yuk. Bu Ica ini siapa sih? Ya, Bu Ica ini boleh memperkenalkan diri, mungkin Bu Ica ini siapa, dari mana, dan profesinya apa sebelumnya? Boleh Bu Ica, mangga silahkan. Oke. Baik, sahabat-sahabat semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Aisyah. Biasanya Kang TB dan teman-teman memanggil saya Ica nih. Saya Widya Iswara dari BPPK Ciloto dan profesi saya dokter umum, tapi saya S2-nya kesehatan masyarakat. Oke. Asal daerah dari mana Bu Ica? Kalau dibilang asal daerah, saya sebenarnya asalnya ini dari Pandeglang. Pandeglang, Banten. Banten. Jagoan Banten ya. Ya, tapi saya besar di Jakarta. Oh, besar Jakarta. Saya besar ya. di Jakarta. Okay. Jadi kalau dibilang saya bisa bahasa Banten, enggak juga. Enggak juga. Gitu ya. Jadi saya memang dari kecil besar di Jakarta, baru pindah ke sini ya di Jawa Barat. Oke, Bu Ica, kita akan ngobrol-ngobrol TKHI dulu mungkin ya. Bu Ica, tugas TKHI tahun berapa, Bu? Saya tugas TKHI tahun 2015. 2015 ya, Bu ya? 2015. Itu mendampingi kloter mana, Bu? Saya mendampingi kloter Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor pada saat itu. Jadi ada satu dokter, dua perawat, ya? Iya, Kang TB. Bu Ica. Nah, Bu Ica waktu itu 2015. Nah, apa mungkin pengalaman berkesan di 2015, Bu Ica? Boleh mungkin kita sharing ke sobat belajar semuanya. Iya, sebenarnya kalau pengalaman itu banyak ya. Tapi petugas haji, terutama TKHI, kalau menurut saya itu petugas yang mulia ya, TB ya, yang luar biasa, yang banyak sekali tantangan di sana, banyak sekali kejadian-kejadian, terutama memang tantangan-tantangan yang memang kita harus siap sebagai petugas kesehatan di sana. Jadi kalau sebagai TKHI kita akan mendampingi jamaah antara 350 sampai 40 jemaah jumlahnya luar ya. Biasa. Jadi petugas TKHI itu ada 5 sebenarnya. Ada yang petugas ketua kloternya, bimbingan ibadahnya dengan 3 TKHI, 1 dokter dengan 2 perawat. Jadi di kloter itu ada 3 tenaga kesehatan, ya. 2-nya itu perawat. 2-nya itu perawat. Perawat, 1 dokter. 1 dokter. Yang 2-nya itu apa, Bu? Yang 5 orang tadi? Itu adalah ketua kloter. Jadi ketua kloter yang memang dia sebagai ketua di kloter tersebut. Ketua di kloter tersebut. Itu biasanya ditunjuk oleh siapa, Bu? Itu biasanya Kemenak. Kemenak ya. Biasanya Kemenak dan pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah juga dari Kemenak juga ya, Bu. Juga. Berarti kita berkolaborasi tuh sama mereka ya, Bu ya. Kolaborasi. Nah, apa tantangannya nih ketika komunikasi dengan orang yang baru kenal ya, dengan perawat yang baru kenal maksudnya, Bu? Itu gimana sih, Bu? Proses komunikasinya nih Ibu bangun nih dengan teman yang tadi yang 2 perawat itu. 2 perawatnya asli Bogor atau juga dari iya, biasanya kalau kalau memang khusus di Bogor petugasnya adalah Bogor. Pusat ya.
Jadi itu kita kolaborasi dengan petugas-petugas yang provinsi Jawa Barat. Gitu. Jadi belum tentu kita 3 tim petugas kesehatan di TKH itu satu kabupaten. Belum tentu. Belum Jadi tentu. memang belum kenal ya Bu sebelumnya ya Bu. Belum kenal. Iya. Oke, Bu Ica. Biasanya kita sebelum pelatihan ya, itu memang kita belum tahu. Kita kenal. belum tahu Partnernya. kita petugasnya, partnernya siapa gitu. Nanti biasanya pada saat kita pelatihan itu sudah ada petugas bayangan gitu ya, yang kira-kira nanti kita akan bertugas dengan mereka. Tapi belum tentu sama mereka. Belum tentu sama mereka juga. Jadi belum tentu. Pada saat itu saya benar-benar yang tidak kenal. Tidak gitu kenal ya. Yang satu perawatnya dari Dinas Kabupaten Bogor, yang satu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rumah sakit Hasan. Oh, Bandung malahan. Bandung. Yang penting itu adalah Provinsi Jawa Barat. Gitu ya. Jadi itu menjalinnya pada saat kita ketemunya itu, karena kita waktu itu pelatihannya belum tentu juga sama-sama di Ciloto gitu. Waktu pelatihan TKHI. Cikarang juga gitu ya. Jadi pada saat pertemuannya itu pertama adalah pada saat kita di Kabupaten Bogor, itu mereka ada manasik. Itu sebelum pelatihan ya Bu? Itu sesudah. Oh, setelah pelatihan. Sudah pelatihan. Jadi pada saat sudah beberapa lama kita akan berangkat. Udah tuh mulai tuh bangun bonding masing-masing, frekuensi gitu ya. Nah, pada saat itu ya memang kita komunikasinya juga memang harus tuh dibina pada saat itu. Jadi apalagi kalau sekarang Kang TB, kalau sekarang itu kan memang sudah agak lebih ini. Jadi mereka tuh sudah tahu di awal-awal. Oh, kalau sekarang tuh dikasih tahu dari awal. Ya, biasanya di pas pelatihan. Kalau waktu itu saya itu masih belum partner kita nggak tahu gitu ya Bu ya. Gitu ya. Kalau sekarang udah dikasih tahu partnernya siapa. Biasanya sih pas pelatihan itu kloter bayangan tuh sudah dikasih tahu kira-kira gitu ya. Jadi diusahakan kalau misalnya petugasnya dia rombongan dari Cianjur, Kabupaten Cianjur, nih biasanya nanti orang-orang Cianjur. Jadi jamaahnya pun sudah mengenal tuh. Mungkin pernah berobat ke dokter itu gitu ya Bu. Jadi sudah ada pembinaan juga. Biasanya kan kita petugas haji itu sebelum berangkat itu mendampingi bukan hanya jamaah pada saat kita di sana, tapi kita dari mulai sebelum berangkat Kang TB, ada pembinaan sebelum berangkat di Indonesia, masih di Indonesia, nanti di perjalanan ya, di perjalanan baru di Arab Saudi sampai dia balik lagi ke Indonesia, emang kita mendampingi itu gitu. Baik, itu ya. Jadi kita sebelum beraction ya, mendampingi jamaah haji sebenarnya ada kekuatan juga yang dibangun nih oleh para tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun oleh perawat. Jadi tidak ujug-ujug langsung melayani para jemaah, tapi ternyata ada koordinasi dan komunikasi yang dibangun di internal tenaga kesehatannya dulu ya Bu Ica, ngebangun dulu sama orang yang baru kenal kan gitu, saling memahami dulu gitu ya Bu Ica ya. Oke, nah lalu P3 bertugas Bu, itu serunya apa Bu waktu TKHI zaman 2015 itu? Banyak ya serunya. Jadi ini kita cerita dulu, saya cerita dulu niat. Sebenarnya kalau petugas haji itu harus dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat ya Bu ya. Jadi niatnya mau apa? Oke, jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat gitu ya. Jadi pada saat 2015 itu saya berniat memang saya mau bertugas. Nah, bertugas. Jadi saya pada saat itu tidak kepikiran juga, tidak kebayang ya pada saat saya pendaftaran, tidak kebayang bahwa petugas haji itu sebenarnya bisa berhaji juga. Jadi saya, walaupun Ibu waktu itu belum berhaji kan ya? Belum ya. Jadi kan ada orang yang mumpung aku belum pernah berhaji mumpung lah gitu. Kalau saya enggak, saya berpikir bahwa di sana itu saya tugas gitu ya. Saya tugas mendampingi jemaah haji, tamu-tamunya Allah. Itu yang ada di benak saya tuh Kang TB. Jadi saya tidak berpikir bahwa di sana pun nanti kita bisa berhaji gitu ya. Saya pikir kalau misalnya pada saat wukuf pun, kalau misalnya ada jemaah yang memang harus ke rumah sakit gitu ya, harus didampingi.
gitu ya. Berarti kan saya nggak ikutan haji dong. Saya berpikir seperti itu gitu. Jadi belum tahu ada PPIH, belum tahu gitu ya, belum tahu. Jadi saya berpikir hanya bertugas. Mendampingi jemaah haji di sana. Niatan awalnya benar-benar bertugas. Gitu ya. Baik. Serunya Bu, serunya. Nah, itulah serunya karena memang niatnya saya bertugas gitu ya. Jadi yang ada yang ada di saya itu adalah tanggung jawab yang begitu besar, Kang TB. Saya mendampingi hampir 400 jamaah satu kloter gitu ya. Jadi saya berpikir kalau saya seperti mau mengikuti sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu ya. Jadi kan kalau saya ikut ke sana berarti saya meninggalkan jamaah gitu ya. Jadi meninggalkan jamaah. Jadi itu benar-benar jadi tanggung jawab banget gitu ya. Jadi saya tanggung jawab banget. Jadi saya khawatir dan saya takut pada saat itu. Terus terang saya takut karena itu amanah ya Bu. Iya, itu amanah. Jadi saya 9 hari di Nabawi pada saat itu saya tidak pernah sama sekali sholat di dalam Masjid Nabawi. Gitu. Baik, Bu. Nah, Bu, ada kejadian unik ya Bu, jamaah yang Ibu tangani, kloter yang Ibu tangani selama TKHI? Karena waktu 2015 itu masih banyak ya pasien-pasien atau jamaah-jamaah yang memang sebenarnya secara istitoah itu tidak masuk. Jadi masih ada jemaah saya yang cuci darah, masih ada jamaah saya yang waktu itu kena dia masih TB yang minum obat rutin. Nah itu saya mulai dari kita asrama haji ketahuan bahwa dia TB gitu ya, Kang TB. Jadi dia harus dirawat dulu di asrama haji, baru nanti diberangkatkan gitu ya. Nah, dan banyak juga masih kalau untuk yang hipertensi, DM, ya lansia-lansia yang penyakit-penyakit yang udah lansia itu banyak sekali gitu. Jadi banyak sekali masih ada yang cuci darah yang seminggu harus 2 kali. Jadi kita mengantarkan mereka ke rumah sakit Arab Saudi untuk cuci darah. Masya Allah. Baik, Bu Ica, kita masuk ke PPIH mungkin ya. PPIH tahun berapa tadi Bu Ica? Saya PPIH di tahun 2016 dan 2018. 2016 dan 2018. Nah, boleh kita sarikan aja ya. Kalau PPIH itu Bu Ica dulu udah ditim-timkan atau masih yang seperti formasi yang dulu ya Bu? 2016-18 itu. Nah, itu Kang TB ya. Sebenarnya saya tuh Masya Allah banget ya. Maksudnya Allah mungkin mendengar doa-doa saya pada saat saya di TKHI 2015 Kang TB. Karena saya tidak sama sekali merasakan di dalam Masjid Nabawi sholat. Dan saya keinginan ada, tapi saya merasa saya tahu diri bahwa saya tidak bertanggung jawab bertugas gitu ya. Jadi sama sekali saya tidak gitu. Jadi saya hanya di depan Masjid Nabawinya baru saya ini, karena kalau memang mau sholat itu kan harus kita meninggalkan jamaah. Nah itu hanya saya saya udah bersyukur saya bisa bertugas gitu. Nah di 2016 dan itu kan 2015 kalau tidak salah itu kan kita kejadian yang tragedi terowongan Mina dan Kren. Oh itu ya Bu, tragedi terowongan Mina ya. Nah jadi pada saat saya pulang 2015 sebagai TKHI saya berpikir sudahlah, karena kayaknya tanggung jawabnya ini berat banget. Saya cukup tahu bahwa petugas TKHI itu luar biasa. Seperti itu tanggung jawabnya. Nah, kita masuk ke PPIH nih Bu Ica. Serunya apa sih jadi petugas PPIH Bu Ica dibanding Bu Ica pengalamannya di TKHI tadi yang diceritakannya? Apa serunya Bu Ica? Ya, kalau PPIH itu kan kita nggak berhubungan langsung dengan jemaah ya. Karena di 2016 saya bertugas di KKHI Mekah. Jadi PPIH itu ada daerah kerja. Mereka dibagi daerah kerja Mekah, daerah kerja Madinah, dan daerah kerja Jeddah. Oh, ada 3 daerah kerja ya Bu Ica di Mekah. Kebetulan di 2016 saya di Mekah. Di Mekah di KKHI-nya, di Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Kantor Kesehatan Haji itu
rumah sakit seperti itu, Bu? Ya, Rumah Sakit Indonesia. Oke. Jadi Rumah Sakit Indonesia. Jadi sebelum jamaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi, itu dia akan dirujuk ke KKHI itu. KKHI. Tapi kalau misalnya TKHI kemungkinan bisa dilihat, oh ini kayaknya memang harus tidak bisa dirujuk ke ke KKI, dia memang harus rujuk, itu silahkan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Oke. Gitu. Kalau tadi kan TKHI Ibu jadi dokter yang bertanggung jawab dengan jamaah ya tadi kloter tadi ya, Bu. Nah, kalau PPIH tugasnya apa ya, Bu? Saya waktu 2016 saya bertugas di IGD-nya. Oh, IGD-nya ya, Bu. Jadi IGD itu Berarti tenaga kuratif, Bu? Iya. Medisnya, kuratif ya. Waktu di 2016. Kalau di 2018 saya sebagai petugas tim promotif preventif. Jadi 2018. Ibu pernah bertugas di kuratifnya juga, pernah juga di preventifnya juga. Okay. Gitu. Jadi boleh mungkin spill, Bu? Kalau saya di UGD, jadi saya langsung bertemu dengan pasiennya, saya berhadapan dengan pasiennya, bagaimana saya bisa menenangkan ya, terutama menenangkan si jamaah bahwa dia akan baik-baik saja gitu ya, dan dia nggak usah khawatir gitu kan, karena jamaah itu biasanya khawatir, panik dia ya. Tidak bisa melaksanakan prosesi semua ibadah rakayan. Nah itu yang ini, dan jadi biasanya mereka itu juga menyembunyikan penyakitnya kalau misalnya memang khawatirnya seperti itu, tidak bisa berhaji. Iya, gitu. Dia kan khawatir banget udah nunggu berapa lama, gitu. Pas prosesinya rangkaiannya nggak diikuti gitu mungkin betul. Ya, Bu ya. Jadi padahal sebenarnya nanti itu biasanya jemaah yang memang ada di di KKHI itu kita bisa dipilah tuh apakah memang dia dibadalkan hajinya atau memang diikut safari wukuf. Oke. Nah sekarang yang preventif promotif tadi tuh, Bu, apa serunya, Bu? Serunya kita bisa bertemu banyak jamaah. Lebih banyak lagi. Banyak jamaah yang memang kita berikan penyuluhan, edukasi, persiapan apa sih yang harus mereka ingatkan gitu ya. Jadi komunikasi ke banyak orang publik ya, Bu. Kalau tadi komunikasinya ke satu orang pasien tadi ya, Bu. Iya. Dan kita selalu memantau dan kita selalu berkeliling tuh Kang TB. Kalau pada saat saya menjadi promotif preventif, kita berkeliling di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Nabawi, kita berkeliling melihat apakah jamaah Indonesia itu udah sesuai, misalnya contoh apakah dia bawa air minum, apakah dia bawa semprotan air, apakah dia bawa payung atau bawa sandal. Nah itu selalu kita, karena banyak juga kejadian-kejadian apalagi lansia ya. Lansia itu naruh sendalnya di pintu berapa, dia keluar di pintu lupa ya, Bu. Terus akhirnya sandalnya kan nggak pakai. Nah itulah akhirnya kita melihat, oh sandalnya kemana, iya lupa di pintu berapa, akhirnya kita kasih lagi sandal gitu, kita semprot. Nah, kalau preventif promotif itu, Bu Ica, itu tergantung KKHI juga atau enggak, bebas? Itu bebas, tapi kita dibagi tim promotif preventif nanti biasanya juga akan mengikuti alur perjalanan. Alurnya. Misalnya kalau sedang di mana? Ya, gelombang 1 itu kan biasanya ke Madinah dulu. Nah, ini biasanya nanti kita ke Madinah. Nanti sudah sebagian ke Mekah, jemaah kita sebagian ke Mekah. Jadi sampai mengikuti situ. Tapi atau tidak standby di satu KKHI, tidak berarti ya, Bu? Enggak, kita nggak di KKHI. Kita ke apa mobile, lebih mobile ya, Bu ya. Ke tempat-tempat penginapannya jamaah gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa ya Bu Ica pengalamannya. Oke, Sobat Belajar semuanya, mungkin Bu Ica ada pesan buat teman-teman yang akan menjadi calon TKH atau PPIH, mungkin kiat atau pesan boleh kita sampaikan langsung, silakan Bu Ica. Baik, teman-teman calon petugas TKI atau PPIH, yang penting teman-teman itu niatkan bahwa kesana teman-teman adalah ibadah. Ibadah. Jadi walaupun teman-teman tidak menjalankan ibadah hajinya seperti jemaah, tapi insya Allah semua apa yang dilakukan teman-teman semua di sana itu adalah ibadah. Dan nggak usah khawatir, itu insya Allah nanti
walaupun tidak ibadah hajinya seperti jemaah, itu insya Allah bagi yang belum, biasanya yang belum ibadah haji itu memang akan diberikan kesempatan untuk ibadah haji. Tapi itu yang wajibnya saja ya, tidak seperti jemaah-jemaah yang memang seperti jemaah haji. Nah, yang kedua teman-teman itu adalah komunikasi. Jadi teman-teman bukan hanya untuk jemaah, yang diutamakan adalah komunikasi tim internal dulu. Bagaimana teman-teman membangun komunikasi itu, dan baru bagaimana teman-teman membangun tim kerja di tim kerja teman-teman semua masing-masing. Dan yang ketiga adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini karena kita tidak sendiri juga di sana. TKHI akan bekerja sama dengan yang lain, bekerja sama dengan KKHI, bekerja sama dengan yang Kementerian Agama, Rumah Sakit Arab Saudi, itu banyak sekali. Nah, itu koordinasi penting sekali. Dan yang keempat, bekal yang paling utama untuk teman-teman petugas adalah sabar. Ya, harus sabar dan harus sabar terus dan harus sabar melayani, karena bahwa petugas itu adalah petugas yang luar biasa. Kang Tebe, yang mulia ya. Jadi memang harus bekalnya itu dengan kesabaran. Gitu. Alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan wawasan banyak dari Bu Ica ya. Semoga mendapatkan ibroh dan teman-teman mendapatkan wawasan nih untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Ica. Sama-sama Kang Tebe. Sehat-sehat selalu, berkah. Kita pamit ya. Baik, sobat belajar semuanya, kita pamit di Cilot Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.